Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isrul Amal, dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan saya pada MSIB Kampus Merdeka sebagai Data Engineer Intern pada periode kegiatan 16 Agustus hingga 31 Desember 2022. Berikut merupakan agenda presentasi yang akan saya bawakan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai profil organisasi dan posisi penempatan. Berikut merupakan profil PT Traveloka Indonesia. PT Traveloka Indonesia merupakan perusahaan teknologi berbasis lifestyle super app yang terdiri dari lebih dari 20 produk dan layanan yang diantaranya adalah uh, tiket travel untuk pesawat, kemudian bus, kereta, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga produk-produk akomodasi seperti hotel, apartemen, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga produk-produk layanan finansial. Kemudian Traveloka juga memiliki lebih dari 40 juta pengguna aktif setiap bulannya dan memiliki sekitar 1,8 juta mitra akomodasi. Kemudian posisi penempatan yang diberikan kepada saya adalah sebagai data engineer intern di tim data warehouse engineering yang dikepalai oleh data manager Dimas Hadian Adiluhung, yang merupakan bagian dari subdivisi Central Engineering Platform yang dikepalai oleh Senior Data Manager Edward Anthony Chai, dan merupakan bagian dari divisi data yang dikepalai oleh Head of Data Oliver Yuven Chen, dan bertanggung jawab langsung kepada Chief Technology Officer Ray Frederick. Kemudian tim data warehouse ini memiliki subdivisi berdasarkan fungsi layanan pada Traveloka. Subdivisi tersebut terdiri dari accommodation, lifestyle, platform, transport, dan juga user analytics. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang pekerjaan dan teknologi yang digunakan. Jadi data warehouse engineering ini merupakan tim yang mengelola data warehouse pada Traveloka dan memiliki tanggung jawab antara lain melakukan data ekstraksi dari database, transaksi, dan juga pihak ketiga, kemudian mendesain data model, mengembangkan berbagai pemrosesan data, dan proses rekayasa untuk menghasilkan data warehouse, kemudian mengelola alat dan kerangka untuk mempermudah pekerjaan dengan otomasi. Pada periode magang ini, Traveloka banyak melakukan proses migrasi, sehingga secara umum jenis tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah migrasi platform data warehouse dari versi sebelumnya kepada versi terbaru yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, kemudian migrasi alat business intelligence, kemudian business as usual, dan juga yang keempat adalah incident handling apabila terdapat insiden pada data warehouse. Selanjutnya, ada beberapa teknologi yang digunakan secara garis besar. Teknologi yang digunakan Traveloka adalah berbasis serverless, sehingga Traveloka tidak perlu mengelola server secara mendalam dan membiarkan atau memanfaatkan Google untuk sebagai pengelolanya. Yang pertama adalah untuk data warehouse sendiri, Traveloka menggunakan Google BigQuery yang bersifat serverless, kemudian ada juga Google Cloud Composer dan Airflow untuk proses orkestrasi data pipeline, kemudian ada juga dbt yang memungkinkan pengembang menulis SQL pada lingkungan pemrograman sehingga dapat dengan mudah menggunakan berbagai fungsi, kemudian seperti makro dan juga menggunakan Jinja template. Kemudian untuk komunikasi, Traveloka menggunakan Jira Software untuk sebagai project management untuk ticketing, dan sebagai contoh ada Kanban board di sana. Kemudian Confluence sebagai knowledge management. Kemudian ada Git dan GitHub sebagai version controlling repository. Selanjutnya ada Slack yang digunakan untuk berkomunikasi, dan juga ada produk-produk Google lain yang digunakan untuk menunjang produktivitas.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pekerjaan selama magang. Ya, yang pertama saya mendapatkan pekerjaan migrasi platform data warehouse yang biasanya terdiri dari melakukan asesmen terhadap model pada platform, versi sebelumnya, kemudian memahami proses bisnis utama pada model tersebut, kemudian, langkah selanjutnya meminta akses data melalui infrastructure as code, melalui Git, kemudian melakukan optimisasi dan penyesuaian model untuk platform versi terbaru, kemudian melakukan pengetesan pada lingkungan pengembangan atau lokal, dan meminta review dari mentor atau pemberi tugas hingga model disetujui. Proses ini dilakukan secara iteratif, hingga tugas dari model yang diberikan disetujui oleh mentor atau pemberi tugas. Tugas yang diberikan kepada saya selanjutnya adalah terkait business as usual. Jadi misalnya apabila ada perubahan kebutuhan bisnis sehingga diperlukan penambahan kolom pada suatu model dan diperlukan proses, data backfilling. Berbagai langkahnya di antaranya modifikasi query, kemudian pengetesan pada lingkungan lokal dengan BigQuery command line interface, kemudian pengetesan pada lingkungan staging dengan Airflow pada Composer, dan selanjutnya monitoring untuk memastikan task dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, eee, akan saya jelaskan relevansi magang dengan perkuliahan Fasilkom. Yang pertama adalah dengan mata kuliah basis data, yaitu membuat model data dan menuliskan query secara efektif dan efisien. Mata kuliah yang selanjutnya yang relevan adalah penambangan data dan intelijensia bisnis, membantu pemagang dalam memahami perbedaan OLTP dan OLAP, dan kemudian ETL dan ELT, dan juga data warehouse dan dimensional modeling. Mata kuliah yang selanjutnya yang berhubungan adalah kecerdasan artifisial dan sains data dasar. Sebagai contoh ada model proses ScriptsDM yang memberikan gambaran tentang siklus dari data mining, dari mulai business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya ada mata kuliah manajemen infrastruktur TI, memberikan pemahaman mengenai infrastruktur perusahaan dan alat-alat yang digunakan seperti infrastructure as code, kemudian Docker, Kubernetes, dan juga konsep mengenai CI/CD. Selanjutnya, pembelajaran yang saya dapatkan dari proses magang. Dari keterampilan teknis, saya perlu lebih paham mengenai best practice pada Git dan version controlling, kemudian lebih teliti dalam optimisasi SQL query pada Google BigQuery, dan juga diperlukan pemahaman lebih dalam terkait orkestrasi data pipeline dengan Airflow. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah lebih bersabar dan teliti dalam mendebug suatu error. Kemudian keterampilan non teknis yang saya belajar darinya adalah yang pertama diperlukan pemahaman proses bisnis perusahaan secara komprehensif agar dapat menghubungkan tugas yang diberikan dan dari teknis dan juga non teknis. Kemudian diperlukan sikap proaktif, rasa ingin tahu yang tinggi, dan berpikir kritis. Kemudian diperlukan komunikasi yang jelas dan tepat waktu, bahasa Inggris tingkat bisnis, peningkatan skill manajemen, dan prinsip-prinsip untuk bekerja secara efektif. Sekian presentasi saya untuk part 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.